Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Isuzu D-Max yang double cabin ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk bumpernya sendiri, untuk Isuzu D-Max, dia ini bumpernya berwarna hitam doff ya di sini. Dan dia nggak ada lampu fog light-nya. Lalu untuk lampu sen dia menggunakan bohlam biasa. Untuk lampu headlight dia menggunakan kristal multi reflektor, dan ini ada lampu sejannya, dia menggunakan bohlam ya di sini. Nah, untuk grill mesinnya ini dia berwarna abu-abu metalik ya, dan emblem Isuzu-nya sendiri dia chrome ya, modelnya tulisan. Nah, untuk antenanya sendiri, untuk Isuzu D-Max yang double cabin, dia modelnya shark pull ya. Nah, Isuzu D-Max ini mesinnya sih kecil-kecil cabai rawit ya. Mesinnya ini 1900 cc, tenaga yang dihasilkan adalah 150 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 357 Nm. Dan turbonya sih dia VGT ya di sini. Dan kode mesinnya dia adalah RZ4E TC yang sudah menggunakan Euro 4 ya. Untuk penggerak rodanya sih dia 4-wheel drive ya. Dan di sini dia ada ABS-nya ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk ruangan mesin dia sewarna dengan body, dan kap mesin dia juga sewarna dengan body, dan ada karetnya ya di sini ya. Dia tuh melingkari untuk pengait kap mesinnya ya, atau penahannya. Nah, ini dia tampilan samping dari Isuzu D-Max yang double cabin ya. Kita beralih ke velg. Untuk velgnya sendiri dia menggunakan single tone polish ya di sini, dan rem depan dia menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Bridgestone Dweller HT yang berukuran rim 17 ya di sini ya. Untuk lampu sen dia di fender ya di sini ya. Dia ini menggunakan bohlam tentunya. Lalu untuk cover spion sendiri dia berwarna hitam doff ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk handle door dia menggunakan hitam doff juga ya. Untuk window line-nya sendiri, untuk Isuzu D-Max dia menggunakan karet yang berwarna hitam. Nah, ini dia penampakannya window line. Lalu untuk rem belakang dia menggunakan tromol ya untuk Isuzu D-Max yang double cabin ini. Dan untuk Isuzu D-Max yang double cabin ini dia ada stiker 4x4 di vlognya juga ya. Nah, ini dia tampilan belakang dari Isuzu D-Max yang double cabin ya. Untuk lampunya, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam. Dan bumpernya ini dia berwarna hitam doff ya di sini ya. Dan handle untuk membuka pintu baknya ini dia juga handle doornya berwarna hitam doff. Dan emblem Isuzu D-Max-nya dia model stiker ya. Saya akan membuka pintu baknya ya. Nah, untuk baknya sendiri Isuzu D-Max yang varian double cabin varian bawah, dia ini sudah di cover dengan plastik ya. Dan juga ada emboss Isuzu-nya juga ya di situ ya. Untuk ukuran baknya nanti saya tuliskan di durasi ini. Dan di sini dia ada besi untuk penahan pintu baknya ya. Nah, untuk di kiri dan di kanan dan di depannya dia ada hook ya untuk pengikat kalau misalnya ada terpal buat nutupin barang yang mau dikirim ya. Dan ada high mount stop lamp-nya juga ya di situ. Untuk high mount stop lamp-nya dia menggunakan LED ya. Nah, ini dia penampakan door trim dari Isuzu D-Max yang double cabin ya. Dia ini berwarna hitam ya, hitam hard plastik. Dan di sini ada fabriknya yang berwarna hitam. Untuk handle door dia berwarna hitam doff. Lalu di sini dia ada central lock, window lock. Ini untuk
autonya di bagian driver hanya turun saja, tapi kalau misalnya tutup tuh dia nggak bisa auto ya. Ini untuk pengaturan jendela semua mobil. Dan di sini ada storage area, cup holders, dan juga ada speaker. Dan ini untuk pengaturan kursinya dia ada reclining dan sliding saja ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk joknya sendiri dia berbahan kulit ya di sini ya. Dan ada motif perforatednya juga. Dan Isuzu D-Max ini ada dummy tombol, ini ada storage area, ada membuka kap mesin, membuka kap bensin. Ini ada untuk cup holdersnya ya di sini ya. Dan ada handle untuk naik mobilnya ya, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, mobil D-Max ini dia nggak ada ini ya, nggak ada footstepnya ya. Nah, ini dia kuncinya ya. Dia kalau yang varian double cabin biasa, kunci biasa. Kita nyalakan mesinnya ya. Nah, ini ada instrumen clusternya, dia ada dial sweepingnya. Kita nyalakan mesinnya dulu ya. Kalau mesinnya sih ini lebih halus tapi garang juga ya. Untuk setir dia sudah menggunakan power steering. Ini untuk bunyi klaksonnya. Ini ada AC, fan speed di sini. Ada pengaturan suhu. Ini model AC. Ini ada arah semburan udara. Dan ini open close air. Dan di sini dia ada power outlet yang maksimal 12 volt, 120 watt. Dan ini ada differential locknya. Dan ini untuk pengaturan 4x4-nya ya. Nah, untuk head unitnya sendiri, untuk Isuzu MU-X, dia bukan layar ya. Nah, ini dia ada aux in, ada Bluetooth, dan ada radio aja. Nah, ini dia ada USB port, dan juga ada aux in-nya juga. Dan di sini dia untuk pengaturan volume. Ini ada mengangkat telepon, menutup telepon. Ini untuk source media ya, equalizer. Lalu ini untuk mengganti station radio, dan ini channelnya. Nah, untuk Isuzu D-Max dia sudah one turn signal juga ya. Dan ini pengaturan headlightnya. Dan ini untuk pengaturan wiper depan. Di instrumen cluster ini ada apa aja sih? Yuk kita coba ya. Nah, di sini ada odometer, trip A, trip B. Lalu ini untuk konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Ini secara real time. Lalu ini berapa kilo lagi mesti kita isi bensin. Ini tanggal, jam, dan kembali lagi ke odometer. Untuk pengaturan setirnya dia fix ya. Untuk setirnya juga dia model polos, dan ada dual SRS airbagnya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan ada hazard lightnya juga. Nah, di bawah pengaturan 4-wheel drive-nya ada storage area ya di sini. Dan untuk transmisinya lebih gokil lagi. Dia ini 6-speed manual transmission. Dan ini untuk rem tangan dia modelnya mechanical. Dan di bawahnya dia ada storage area. Dan ada storage area lagi. Nah, ini dia. Dan di belakang juga ada. Dan ada satu cup holders ya di sini. Di dashboard dia terdapat storage area juga ya. Nah, ini lacinya ya. Dia ini bukannya belum soft opening loh. Untuk kaca spion tengah ini dia bisa diatur ya arahnya. Dan di sini dia ada sun visor, tapi dia model polos. Tapi kalau misalnya kita lipat, ini untuk card holdernya ya. Nah, mohon maaf kalau kurang jelas. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di penumpang depan dia ada apa aja sih? Dia modelnya ya polos lah ya. Nah, ini untuk storage area, dan di depannya dia ada dua tweeter ya di sini. Nah, ini dia penampakannya.
Coba kita gas dikit ya. Gokil suaranya. Nah, ini dia penampakan door trim di barisan kedua Isuzu D-Max yang double cabin ya. Untuk door trimnya ini dia bahannya hard plastik berwarna hitam ya. Dan ada fabriknya di sini ya. Lalu handle doornya berwarna hitam doff. Ini untuk pengaturan jendelanya di sini. Lalu di sini dia terdapat cup holders aja ya di sini ya. Dan ada speaker ya di sini. Dan ada handle-nya juga kalau misalnya kita mau naik ke mobil ini. Ya, mobil ini sih spek tambang ya. Tapi kalau buat harian sih kayaknya oke juga lah ya. Nah, untuk joknya sendiri di barisan kedua, dia ini berwarna hitam yang berbahan kulit juga ya. Dan di sini dia ada motif perforated-nya juga. Dan mobil ini juga walaupun spek buat tambang, ini ada ISOFIX-nya juga loh. Dan ini dia ada untuk pengaturan senderan kalau misalnya kita ingin melipat kursinya ya. Nah ini dia tuasnya ya, yang modelnya tali berwarna hitam. Nah kursi ini kalau misalnya kita ingin diangkat bisa juga sih. Nah ini dia untuk tuasnya. Nah ini udah kita lipat ya. Jadi kalau misalnya mau bawa tanaman ataupun yang lain-lain sih bisa. Ini ada pengaitnya loh. Nah ini dia pengaitnya nanti di bawah headrest. Ya sekarang saya udah berada di barisan kedua Isuzu D-Max. Di barisan kedua ini legroomnya luas loh. Dan ini posisi mengemudi saya. Dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya ya? Ya, kalau headroom sini luas ya. Masih ada space-nya. Nah, ini dia penampakan dashboard dari Isuzu D-Max yang double cabin. Ya, cuma headroom ini aja sih. Masih bukan layar touchscreen. Tapi kalau yang varian rodeo ini, dia juga udah touchscreen sih. Ya, oke sih lah. Kalau secara desain. Oke, di sini dia polos ya, nggak ada tempat naruh dokumen, dan di sini juga ya nggak ada juga ya. Nah ini dia penampakannya. Nah lalu untuk headrest dia modelnya pocong ya kalau di barisan pertama ini, dan di barisan kedua dia bisa di-adjust ya headrestnya ya. Nah ini dia penampakannya. Tapi kalau seatbeltnya dia masih fix kalau di barisan kedua ya. Tapi kalau di barisan pertama dia sudah bisa di-adjust ketinggiannya ya atau kerendahannya. Lalu untuk lampu kabin dia sudah ada ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Kalau di barisan pertama dia agak ada hand grip, tapi kalau di barisan kedua dia ada hand grip dan juga ada hooknya ya di sini ya. Tapi dia modelnya folding, ada hooknya juga di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk tangki bensinnya diletakkan di sebelah kiri ya, untuk Isuzu D-Max ya, yang double cabin. Nah, ini dia tampilan door trim di penumpang depan ya. Sama kayak di bagian pengemudi, yang bikin beda dia hanya ada pengaturan jendelanya saja ya di sini. Lalu untuk pengaturan kursi dia ada reclining dan juga ada sliding ya di sini ya. Dan ada uppernya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini untuk di sini dia ada cup holders ya. Nah, ini dia penampakan dashboard dari Isuzu D-Max. Kalau misalnya dilihat dari samping ya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Hal yang paling absurd di Isuzu D-Max. Pengaturan kaca spionnya modelnya pencet-pencetan ya. Nah ini dia. Biasanya kalau di mobil double cabin biasa atau mobil-mobil sekarang tuh rata-rata dia ini ada pengaturan tilt steering minimal lah ya. Tapi kalau di Isuzu D-Max yang double cabin, nah ini dia nggak ada pengaturan setirnya ya, tilt steering.